Halo, nama saya Lovis Fernando, NPM 2041128 dari kelompok 4 akan mempresentasikan laporan UAS kami tentang analisis risiko bisnis saham dan lainnya pada Bank Sentral Asia Terbuka yang terdiri dari Calvin, Eric, dan saya sendiri Lovis, dan juga Nicholas. Yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang. PT Bank Sentral Asia merupakan perusahaan yang bergerak di perbankan dan juga merupakan salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. BCA sendiri juga memulai menjual sahamnya pada tahun 1997 dan berjalan sampai sekarang. Bank BCA telah melakukan beberapa kali stock split yang pada tahun ini telah masuk pada stock split keempat kalinya. Stock split merupakan aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan dengan memecahkan harga saham dalam rasio tertentu. Tujuan dari pemecahan saham ini adalah untuk menurunkan harga per lembar sahamnya sehingga menjadi lebih murah dan diminati oleh banyak investor. Oleh karena itu, penulis menganalisis pemecahan saham dari BCA ini untuk mengetahui risiko apa yang dapat terjadi apabila pemecahan saham ini dilakukan. Selain itu, penulis juga menganalisis beberapa risiko bisnis yang dapat terjadi pada perusahaan BCA dengan menggunakan risk register untuk mengetahui solusi dan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan oleh perusahaan BCA akan risiko-risiko bisnis yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah, yang pertama adalah menerapkan manajemen risiko dengan menganalisis bisnis risk process. Yang kedua adalah melakukan perhitungan dari financial asset, liquidity, market, kredit, dan operasional. Yang ketiga adalah dapat memahami risiko bisnis yang akan terjadi akan pemecahan saham oleh BCA. Yang keempat adalah memahami penggunaan risk register dalam menganalisis risiko-risiko perusahaan BCA. Yang kedua adalah kajian teori. Yang pertama adalah menganalisis business risk process. Risiko bisnis adalah konsekuensi atau risiko yang akan dihadapi karena adanya ketidakpastian, dan konsekuensi tersebut akan merugikan para pelaku usaha. Jika risiko atau konsekuensi bisnis tersebut menghasilkan keuntungan, maka hal tersebut dapat dianggap konsekuensi positif atau keuntungan yang diharapkan. Metode SMART. Metode SMART adalah metode yang dilakukan untuk menetapkan tujuan, target, atau sasaran dalam melaksanakan sebuah proyek manajemen. Kelima elemen tersebut terdiri dari spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Yang ketiga adalah laporan terintegrasi. Laporan terintegrasi adalah suatu laporan yang dibuat berdasarkan pemikiran yang terintegrasi sehingga dapat menghasilkan suatu laporan berskala oleh suatu organisasi tentang penciptaan nilai dari waktu ke waktu dan komunikasi mengenai aspek penciptaan nilai. Yang keempat adalah teori mengenai financial asset, liquidity, market, kredit, dan operasional. Yang pertama adalah perhitungan risiko financial asset, kedua perhitungan risiko liquidity, yang ketiga perhitungan risiko market, yang keempat perhitungan risiko kredit, yang kelima perhitungan risiko operasional. Yang kelima, teori mengenai risk register. Risk register merupakan forum atau database yang berisi risiko-risiko yang telah diidentifikasi atas pembahasan dan analisa mengenai laporan-laporan yang ada. Kemudian hasil analisanya akan menghasilkan penanganan dari risiko-risiko yang ada ini. Ada beberapa pihak dalam forum register ini seperti project leader, risk owner, dan risk submitter. Nama saya Eric, nomor NPM 2041129. Selanjutnya saya akan membahas tentang bab 3, yaitu metodologi. Yang pertama, metode penelitian kami yaitu purposive sampling, yang merupakan teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti yang terdiri atas penentuan tujuan berdasarkan karakteristik dan minat yang sesuai dengan topik penelitian. Kemudian yang kedua itu adalah definisi operasional variable manajemen risiko, yang merupakan semua aktivitas proses yang memiliki tujuan tunggal untuk meminimalkan atau bahkan mencegah terjadinya risiko perusahaan. Terakhir adalah metode analisis. Penyusunan laporan ini menggunakan metode analisis risiko secara kuantitatif,
di mana risiko secara kuantitatif ini merupakan salah satu metode untuk mengidentifikasi risiko kemungkinan kerusakan atau kegagalan sistem dan memprediksi tingkat kerugian. Nama saya Calvin, NPM saya 204127. Saya akan menjelaskan bagian nomor 4, yaitu hasil dan interpretasi. 4.1 Analisis Business Risk Process. Yang pertama yaitu A. Mengidentifikasi risiko identification. Yang B yaitu mengevaluasi risiko atau assessment. Yang C yaitu memahami risiko treatment. Dan D meninjau risiko dan pelaporan monitoring and reporting. 4.2 Laporan laba rugi BCA. Pada laporan laba rugi dapat disimpulkan bahwa pendapatan bunga bersih BCA setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup baik. Sedangkan untuk laba bersih di tahun 2020 mengalami sedikit penurunan dikarenakan adanya pembiayaan non bunga yang lebih tinggi di tahun sebelumnya. Tetapi dalam perhitungan rata-rata, kesehatan dan kinerja perusahaan BCA termasuk sangat menjamin sehingga dapat meningkatkan minat investor untuk membeli saham BCA. 4.3 Perhitungan financial asset, liquidity, market, kredit, dan operasional. A. Perhitungan debt ratio. Debt ratio itu yaitu total liabilities dibagi dengan total aset. Contohnya seperti pada tahun 2018, total liabilitiesnya itu dibagi dengan aset dan memperoleh hasil persentasenya dan dibagikan per 3 tahun, yaitu tahun 2018, 19, dan 20. B. Perhitungan debt to equity ratio. Caranya itu yaitu dengan total liabilities dibagi dengan common stock equity dan memperoleh hasilnya dan dibagi dengan 3 tahun untuk memperoleh hasil rata-rata. C. Perhitungan times interest earned ratio. Times interest earned ratio yaitu EBIT dibagi dengan interest. Jadi contohnya seperti tahun 2018, EBIT-nya itu dibagi dengan interest, terus memperoleh hasil persentasenya dan dibagi dengan per 3 tahun. D. Perhitungan earn per share. Earning per share itu yaitu earning available for common stock holders dibagi dengan common stock outstanding. Contohnya seperti pada tahun 2018, earning available for common stock holdersnya dibagi dengan common stock outstanding dan memperoleh hasil persentasenya dan dibagi per 3 tahun untuk memperoleh hasil rata-rata dia. Nama saya Nicholas, NPM 204122. Saya akan menjelaskan tentang bagian E, yaitu perhitungan beban operasional terhadap pendapatan operasional. Pada perusahaan Bank BCA pada tahun 2018 memiliki beban operasional yaitu 33.393.104 dengan pendapatan 66.099.168. Mencari BOPO-nya itu beban operasionalnya dibagi pendapatan operasional, yaitu hasilnya 50,52%. Pada tahun 2019 beban operasionalnya 39.025.521 dengan pendapatan 75.314.519. Nah, jika dibagi hasilnya itu 51,82%. Pada tahun 2020 beban operasionalnya adalah 42.203.695 dengan pendapatan operasional 75.772.202. Jika dibagi hasilnya adalah 55,70%. Nah, rata-ratanya pada 3 tahun ini adalah 50,52 tambah 51,82 tambah 55,7. Hasilnya ada ditambah semua dan dibagi 3, hasilnya adalah 53%. Selanjutnya adalah 4,4 yaitu analisis dari risiko-risiko bisnis yang ada. Yang pertama adalah database. Hal ini bisa terjadi karena database di server dapat dengan mudah diretas oleh hacker untuk mencuri data pelanggan. Selanjutnya adalah B, yaitu server. Server bisa down atau rusak, membuat database menjadi corrupted atau disulit dibuka, sehingga menyulitkan pegawai untuk bekerja. Yang ini termasuk dalam tipe risiko threat yang dapat menyebabkan kerugian akibat memperlambat pekerjaan staf sehingga kinerja perusahaan akan menurun, yang berdampak pada pihak internal dengan periode
risk trigger yaitu unpredictable. Selanjutnya adalah kebakaran. Apabila terjadi kebakaran pada perusahaan BCA, dapat menyebabkan hilangnya database nasabah sehingga menyebabkan kerugian. Selanjutnya adalah mesin anjungan tunai mandiri atau disingkatkan dengan ATM. Kerusakan pada mesin ATM yang membuat nasabah tidak dapat melakukan transaksi penarikan uang tunai dan transaksi transfer uang sehingga dapat mempersulitkan nasabah. Yang terakhir adalah M-Banking. Adanya kejadian aplikasi M-Banking MBCA mengalami error sehingga nasabah tidak dapat melakukan aktivitas akan transaksi keuangan melalui aplikasi M-Banking tersebut. Risiko-risiko di atas merupakan beberapa ancaman yang dapat menghambat kinerja perusahaan BCA yang dapat membuat perusahaan rugi apabila hal tersebut tidak ditangani segera. Dan yang terakhir adalah 4,5. Strategi pengelolaan dan pengambilan keputusan risiko bisnis. Yang pertama adalah database. Merupakan kumpulan data akan informasi keuangan nasabah. Kemungkinan terjadinya peretasan database pada server cukup kecil, tapi tetap ada celah akan kejadian ini. Yang selanjutnya adalah B. Terjadinya down pada server menyebabkan terhambatnya pekerjaan serta dapat merusak database. Yang C. Kebakaran merupakan bencana yang perlu dihindari karena dapat menyebabkan kerugian besar, terutama kerugian fisik perusahaan di mana aset-aset dapat hangus begitu saja. Yang D. Mesin ATM yang merusak dapat mempersulit nasabah dalam transaksi penarikan uang tunai ataupun penyetoran uang tunai. Dan yang terakhir, mobile banking merupakan software yang dibuat oleh perusahaan perbankan agar nasabah dapat melakukan transaksi keuangan tanpa pergi ke bank ataupun ke ATM. Terakhir, saya akan membahas bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, menurut kami berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan stock split oleh BBCA ini adalah langkah yang baik dalam menarik perhatian investor retail sebab pemecahan harga saham ini membuat harga saham semakin murah sehingga lebih banyak menarik perhatian investor-investor baru untuk bergabung menanam saham di BBCA. Kemudian untuk risk register merupakan media yang efektif untuk digunakan perusahaan BCA agar dapat menganalisa risiko-risiko bisnis yang ada. Kemudian mereka dapat melakukan penanganan pada risiko serta pengambilan keputusan pada perusahaan BCA untuk membantu perusahaan BCA ini meningkatkan kinerja perusahaan sehingga menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kemudian untuk saran, menurut kelompok kami dalam melakukan stock split ini sebaiknya dilakukan pengawasan yang lebih karena dengan adanya pengawasan yang lebih dapat meminimalisir adanya kemungkinan akan menurun drastisnya harga saham yang membuat tujuan awal pihak BBCA untuk menarik banyak investor baru dan meningkatkan penjualan saham malah membuat harga saham menurun menjadi lebih rendah sehingga malah menimbulkan kerugian bagi perusahaan BBCA. Kemudian perusahaan BCA perlu memperhatikan risiko-risiko yang akan datang ke depannya dan terus melakukan perbaikan dan update yang lebih baik lagi akan teknikal atau teknisi perusahaan sehingga tidak akan terjadi lagi hal-hal yang dapat menyebabkan perusahaan rugi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam perkataan, mohon maaf. Dan terakhir kami ucapkan